Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya, dengan sholawat itulah maka channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya ya dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never. Tumbuhlah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bila ingin mengambil bagian dalam dakwah, ingin menyebarluaskan, silakan saja di share, tapi linknya di share silahkan. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan ya. Berikutnya semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tersurahkan untukmu. Sesama saudara kita saling mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang memasuki topik baru setelah tentang siapa itu kemarin, Paulus menikah atau tidak, sudah kita selesaikan dalam 6 seri tamat dengan kesimpulan bahwa Paulus itu menikah. Berikutnya yang request sampai sekarang aku belum dengar batang hidungnya entah kemana si Ben Hur itu ya. Ya mungkin dia sibuk, bukan karena sakit ya, sehingga tidak mengikuti. Tapi apapun adanya, ya itu tetap aja baik bagi kita. Mau yang request itu memperhatikan apa yang di request atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya. Dan juga kan itu bisa ilmu untuk kamu sehingga kamu tahu sebetulnya posisi Paulus itu dalam perkawinan seperti apa begitu. Oke, sudah kita saksikan ya di 6 seri tamat, dan sekarang kita akan beralih ke topik yang lain, di mana topik itu merupa hutangku ya. Hutangku yang harus aku bayarkan kepada saudara kita, saudara Muhammad Bintang Ramadan ya. Dia ada dalam pergumulan, semoga dengan penjelasan ini pergumulan itu bisa dilaluinya dengan baik. Dan ini juga sepertinya sangat asik kalau diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang di dalam kekeluargaannya itu ada percampuran antara ada yang Islam dan ada yang kafir ya. Aku kira bagus, dan untuk siapa Soleh kita Gispati juga ini bagus ini untuk apa, menjadi pembelajaran bersama ya. Tentunya kepada yang lain seperti yang bilang tadi. Oke. Dia request seperti ini ya. Ini dari Muhammad Bintang Ramadan ya. Waktu kita kemarin membahas polemik ya, Paulus dari Tarsus menikah apa enggak menikah ya, dia request. Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Untuk nama Teresia dalam makam ibu saya itu adalah nama baptis saat ibu saya berpindah agama dari Syiah ke Katolik, Gus. Jadi dari Syiah pindahnya ke Katolik. Kasihan. Juga izinkan curhat. Saat Ustadz Syiah saya datang ke rumah karena tahu saya keluar dari Syiah, beliau marah dan meminta saya takiyah ya, takiyah apa gitu, berbohong dan berhenti menonton kajian Gus Beti. Berarti Muhammad Bintang ini dalam pengawasan ya.
Dia tidak diperkenankan menonton kajian-kajian dari Gus Bekti. Namun saya menolak beliau, alhamdulillah. Artinya, nah ini contoh kecil saja. Ini artinya Muhammad Bintang itu penentu, tidak ditentukan. Dia mau ditentukan sama Kiai Syiahnya, dia tidak mau. Supaya jangan menonton kajian Gus Bekti, dia tidak mau. Artinya dia berusaha menjadi penentu. Itu yang maksudnya umatan wasatan itu umat yang menentukan, umat penentu, bukan pertengahan. Orang itu pertarungan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam dalam bagaimana kehidupan ini harus berlangsung, saling mempengaruhi kok. Jadi umat pertengahan, pertengahan apa? Ya, itu dalam rangka saling berebut pengaruh itu tiga anak-anak Abraham itu. Ya, maka Islam harus menjadi penentu, jangan ditentukan. Ini contohnya ini si Muhammad Bintang Ramadan, dia tidak mau ditentukan, dia jadi penentu. Maka katanya, namun saya menolak beliau. Nah, jadi dia dilarang nonton kajian Gus Bekti, dia tolaknya. Lalu saya bertanya kepadanya dan izinkan juga saya bertanya pada Gus Bekti. Oke, silahkan. Jadi pertanyaan ini diajukan kepada Kiai Syiahnya ya. Tapi jawabannya seperti apa nggak disertakan di sini ya. Terus jawaban itu juga ditanyakan ke Gus Bekti. Begini. Apakah sekeras dan serajin apapun saya berdoa, tetap tak akan mampu menyelamatkan ibu saya dari neraka karena keluar dari Islam? Mohon pencerahannya wahai guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Oke, terima kasih untuk Muhammad Bintang Ramadan. Jadi itu ya, duduk permasalahannya mau kita diskusikan itu. Ya. Maka tajuk kali ini ya, sepertinya tajuknya menyimpang. Ya. Apa ya? Hal atau perihal ya. Nggak tahu bahasanya yang betul itu hal atau perihal. Coba nanti kamu lihat tuh ya. Tuh. Apa? Berarti perihal. Perihal ya. Perihal. Nah, ini baru besar. Yang tidak boleh dicontoh dari Kanjeng Nabi Abraham. Aku pastikan jadi satu nih. Ya. Perihal yang tidak boleh dicontoh dari Kanjeng Nabi Abraham ya. Itu tajuk kita ya. Dalam setiap permasalahan itu ada hal-hal yang umum ya, tapi ada juga hal-hal yang khususiah ya. Secara umum Nabi itu prototipe dari manusia. Makanya Nabi itu manusia, bukan jin, bukan malaikat. Karena dia akan menjadi contoh bagi manusia. Jadi dia harus acceptable ya. Tapi kita bukan orang yang ada pada pemikiran untuk menolong monyet harus jadi monyet, enggak. ya, enggak ada itu ya. Mau menolong monyet harus jadi monyet itu enggak ada ya. Kalau dia punya kuasa mau menolong apapun dia tetap jadi dia, bukan jadi menjadi jadi ya. Oke. Secara umum kita ini membuat bahan dulu ya, kita kumpulkan bahan, nanti baru kita membangun parsel. Biasalah ya, kajian-kajian Gus Bekti selalu begitu ya. Sebetulnya untuk jawab ini 10 menit aja nggak sampai sudah bisa aku jawab, tapi aku bukan begitu ya. Secara umum Nabi itu prototipe yang harus dicontoh, idola gitu ya.
idol yang harus dicontoh oleh manusia. Karena nabi itu lampunya hidupin tuh. Karena nabi itu ya diutus untuk menjadi pembimbing bagi kita supaya hidup benar, ya. Maka nabi itu idol, ya, prototype, contoh, ya. Kalau bahasa kerennya itu belum digembok tadi. Bahasa kerennya itu uswatun hasanah, uswah. Contoh hasanah, baik, contoh yang baik. Itu secara umum begitu. Tetapi ada hal-hal tertentu, nah ini sudah masuk khusus, tadi umum, ini khusus. Ada yang tidak boleh, ya, untuk kita contoh. Nah, hal-hal apa saja yang tidak boleh untuk kita contoh, itu biasanya karakteristiknya itu kasuistis dia. Karena secara umum kita harus mencontoh, jangan meniru ya. Tapi kalau levelnya masih meniru ya nggak apa-apa, tapi belajar expand menjadi mencontoh, ya. Mencontoh, ya, nabi-nabi. Makanya terjemahan Siratal Mustaqim itu tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Itu di dalam istiqomah itu termasuk para nabi itu, ya, para nabi itu. Oke, sekarang apa sih yang nggak boleh dicontoh dari Kanjeng Nabi Ibrahim itu nanti akan kita diskusikan. Padahal seharusnya kita mencontoh kehidupan para nabi, kan begitu. Oke, sebelum ke sana, aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian, ya, supaya aku tidak lagi mempunyai hutang. Aku jawab sekarang, ya. Sebentar, masih lemot dia. Oke. Pertama, ya, dari Kang Samsul Yatim. Alhamdulillah nyimak Gus, salam Isra. Dalam komik dunia persilatan, Gus ini benar-benar pendekar kelana, benar-benar murid sang rembulan, begitu kuat jurus-jurusnya. Bisa aja. Jurus dewa mabuk. Terima kasih untuk Kang Samsul Yatim atas apresiasinya, ya. Pendekar kelana. Waduh, berarti berkelana terus dia, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Yoyo Kuswoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah dan ditambah rezeki yang banyak dan barokah. sorry. Khususnya Tuan Guru semoga selalu diberikan kesehatan. Jember hadir lagi Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Jember. Berikutnya Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus sidang manik hadir nyimak kajiannya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu saudaraku. Berikutnya Kang Sahran Gipari. Terima kasih menyimak setelah tayang 40 menit. Berikutnya soleha kita Gispati Palu, tetap semangat, selalu always, tidak pernah never. Salam Isra semua, mantap. Berikutnya soleha kita Zahra, ya, masih menyimak di kajian yang mengedepankan rasional. Salam Isra juga untukmu. Semoga tetap eksis di dalam iman Islam hingga menutup mata, ya. Itu untuk saudari soleha kita yang mu'alaf, ya, Zahra. Berikutnya Kang Joko Kendel, juos, mantep tenan, ternyata si Paul lelaki sejati. Iya dong. Ya. Berikutnya Lai Usman Yunan Saragi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Dubai kondisi di posisi 16 derajat Celcius. Alamak. Dingin kali. Usman Saragi mengikuti kajian ilmiah tiada tanding ini. Salam Isra, Islam rasional. Salam hormat dan istimewa untuk sekretaris pribadi Anda yang luar biasa cerdas. Grahito, yes, tuh. Dapat salam tuh. Tulisannya bukan begini, tulisannya Grahito itu begini. Nama dia itu. Ya apa tuh?
Grahito. Nah, begini, Grahito. Sebetulnya ini bukan O bacanya, O. Grahito. Karena ini Jawa, nggak ada O. Tapi teman-temannya manggilnya itu, dikirain duplikat dari Jepang, Naruhito, itu. Enggak. Ini seharusnya Grahito. Ini kalau Islamnya ini muhasabah. Nah, tadi pagi kita membahas tentang tahu-tahu ya, penyakit tahu-tahu itu muhasabah. Grahito. Ini sebetulnya lengkapnya Grahito. Gitu, terus jadi Grahito. Keluar dia dari Jawa ya, karena lidahnya bukan lidah Jawa di sekolahan, meskipun di sini Jawa ya, itu sebetulnya bukan ito gitu ya, karena jarang konsonan dibaca O dalam Jawa itu, seperti koco bukan koco gitu ya, jadi yang benar Grahito gitu. Oke. Terima kasih untuk like-ku ya, semoga cepat sembuh ya, yang ada di Dubai ya. Ternyata mata uang Dubai itu dirham ya. Mantap kali. Oke. Aku baru tahu mata uangnya dirham. Selanjutnya dari siapa ini? Oke. Dari Muhammad Bintang Ramadan. Dia tanya lagi nih. Assalamualaikum Gus, kemarin selalu hadir. Izin memberikan pendapat. Doktrin dan Paulus ini sangat mendarah daging dalam ajaran Kristen hingga orang Kristen tidak sadar sedang dipermainkan Paulus dan menyamakan dirinya dengan Yesus. Sebagai contoh 1 Korintus 5:3. Di situ Paulus menyebut jika badannya tidak hadir tetapi ruhnya hadir di tengah-tengah umat. Hal ini berkontradiksi dengan Matius 18:20 yang menyebutkan jika 2-3 orang berkumpul dalam namanya maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Ini seperti Paulus menyampaikan dirinya dengan Yesus dan orang Kristen tak sadar dengan ini. Ini pendapat saya Gus, mantap. Bagaimana mau sadar bahwa dikerjain ya enggak, karena sudah langsung terlanjur diterima. Kan aku sudah bilang sejak awal itu seharusnya ada diskusi di internal Kristen, apakah begitu saja menerima pengakuan si Paulus bahwa dia ketemu Tuhan Yesus. Yang perjalanan ke Damsik itu kan nggak ada saksinya. Belum lagi jawabannya itu simpang siur. Satu melihat tidak mendengar, satu mendengar tidak melihat. Tapi ya itulah ya, faktanya seperti itu. Dan itu sudah aku ajukan sejak awal ya, bagaimana seharusnya memberikan kritik terhadap Paulus. Oke, itu yang bisa aku sampaikan atas komenmu. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes hadir ya. Kalau gini ketutupan ini Bapak. Kalau gini ya. Brebes hadir, salam Isra juga. Wahyu 72G, terima kasih Kang Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra juga. Bapak Ikhwan Tamim Tangerang hadir, matur nuhun. Kang Arif Muslimin Tuban hadir Gus, terima kasih. Hermana Nata Wijaya, atur nuhun Kang. Bang Ali, Bang Jali. Gus Beti ahli sejarah Kristen, ada oten yang berani mendebat beliau enggak? Belum lah Bang ya, kalau ahli belum. Enggak tahu nanti kalau aku dapat gelar honoris causa dari Vatikan, ya barulah dibilang ahli. Kalau sekarang cuman sekedar suka baca itu aja. Ya tahu gitu ya, tapi kalau ahli aku kira nantilah. Nunggu dari Vatikan memberikan gelar honoris causa atau HC doktor kepada Gus Beti. Wah, mantap itu. Terima kasih Bang Jali, nggak tahu ada di mana ini. Salam Isra untukmu dan untuk keluarga, semoga selalu dalam ridho Gusti Lingkan Maha Agung. Kemudian Kang El Diablo nomor loro dari Bandung, mantap. Oke, sudah aku baca semua. Dan sekarang kita masuk ke kajian kita. Ya. Sekarang buka otakmu supaya pinter. Otaknya dibuka. Karena aku tanya berkali-kali tidak ada juga yang memberikan jawaban. Tanya sama guru ngajimu, sama kiaimu, sama ustadzmu. Apa jawaban dia kira-kira? Kenapa surat 60 itu disebut surat Al-Muntahana, yang artinya perempuan? Padahal asbabun nusul behind screen dari surat 60 itu adalah nanti itu adalah Baiat Aqobah.
baik satu maupun dua, yang di sana justru jumlahnya itu paling banyak laki-laki. Memang ada perempuannya berbaiat sumpah setia kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Kalian goblok semua, ditanya nggak ada yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok dikasih nama perempuan Muntahana? Nah, sekarang otaknya dibuka. Mana tisu? Supaya kamu ngerti. Ya. Disebut Muntahana, padahal pada waktu itu banyak lakinya daripada perempuannya ketika mengadakan baiat, ya. Ini kan suasana perang. Ya, dengan suatu alasan, ya. Ketika kita bicara laki dan perempuan dalam Al-Quran, hati-hati. Karena dia tidak serta-merta merujuk pada gender atau pada kelamin, ya. Belum tentu. Jadi kalau ada laki, perempuan, lihat, belum tentu dia ke gender, bisa ke karakter. Gitu. Ya. Karakter. Meskipun dia gendernya laki, tapi kalau karakternya perempuan, dia disebut perempuan. Paham di sini? Ya. Jadi kalau ada laki, perempuan, nanti kecuali waris. Kalau ahli waris itu laki ya laki, perempuan ya perempuan. Karena itu hukum waris, apa ya hukum waris itu? Faraid itu sulit itu ya. Kalau tijaro itu perdagangan agak lebih mudah. Faraid itu sulit, hukum waris. Ya, itu baru laki ya laki benar, perempuan ya perempuan benar, itu harafiah, tidak metafora. Sementara di ayat-ayat lain kalau kamu ketemu, lihat dulu teksnya, lihat dulu konteksnya, baru kamu simpulkan. Nah, sekarang aku jawab. Kenapa surat ini disebut surat Muntahana? Ini kan sudah aku tanyakan berbulan-bulan lalu dan kalian diam 1000 bahasa. Kata orang Sumatera begitu, sastranya tingkat tinggi, diam 1000 bahasa. Mengapa Dinda engkau diam 1000 bahasa? Ya, maka aku jawab dari kesimpulan yang ada, yang aku terima dari guru-guruku, ya, dari Ustadz Hendy, semoga kesehatan selalu ada pada beliau, ya, recovery, sehat, kembali lagi. Dijelaskan begini, dalam prinsip, ya, perjuangan Islam, mereka yang kafir itu digenderkan perempuan. Mereka yang Islam digenderkan laki-laki. Paham? Aku ulangi. Mereka yang kafir itu gendernya biasanya disebut dengan perempuan. Sedangkan mereka yang Islam itu genderkan laki-laki, gitu loh. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan surat Al-Muntahana itu? Ini kan orang-orang yang kafir-kafir itu terus bertobat, mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Makanya mereka melakukan baiat, sumpah setia. Nah, Kanjeng Nabi harus dapat jaminan dong. Jangan sampai menikam dari belakang. Ini suasana perang. Ya, jadi yang perempuan-perempuan yang datang itu, kafir-kafir itu menyatakan dirinya siap untuk memberikan sholawat mendukung Kanjeng Nabi. Ada pada barisan perjuangan Kanjeng Nabi, bersolawat untuk Kanjeng Nabi. Nah, kafir-kafir itu digenderkan perempuan, gitu loh. Meskipun kalau secara harafiah justru yang datang-datang kafir itu ya ada perempuannya, tapi banyak lakinya. Nah, artinya pengenderan di sini itu ke karakter, bukan ke gender sepertinya gender harafiah, laki perempuan ada ninitnya, ada tititnya, enggak begitu. Ya. Jadi sekarang kamu tahu bahwa dalam perspektif kerangka berpikir Quran itu seperti itu. Perempuan, laki, ya,
Kalau yang kafir-kafir itu gendernya perempuan, yang laki, yang Islam itu iman-iman itu gendernya laki begitu. Itulah sebabnya surat Al-Mumtahanah itu disebut perempuan yang diuji, kan diuji itu nanti. Kalau ada orang masuk Islam bukan nggak langsung diterima sama Kanjeng Nabi. Karena diperintahkan untuk diuji dulu, benar nggak ini masuk? Jangan-jangan berkhianat nanti, ya. Aku kan sudah bacakan sama kalian bagaimana tentang Ghifari. Siapa boleh nama lengkapnya itu? Sahabat Ghifari itu. Al-Ghifari siapa sih? Coba lihat deh. Itu kan mau ketemu Kanjeng Nabi kan nggak gampang, nggak sekarang datang ke Mekah ketemu, enggak. Ada ring-ring yang karena suasana itu. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Kan sudah aku jelaskan di video itu. Dan itulah yang hubungannya dengan surat jin. Nah, surat jin itu juga kan salah dipahami, dikirain jin beneran. Itu metafora. Orang itu bersembunyi mau belajar Islam. Karena kalau ketahu Arab-Arab bangsat, Arab-Arab jahiliyah itu nanti dihabisinya. Maka bersembunyi-bersembunyi belajar kepada Kanjeng Nabi, belajar tentang Islam. Maka disebut jin, surat al-jin. Dipahami orang dikirain jin yang beneran, tidak laku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Lost contact lagi. Ya. Oke. Sebelum ke sini, sebelum aku menjelaskan surat Al-Mumtahanah, ya. Aku jelaskan dulu surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah yang beberapa tahun silam menjadi ribut. Yaitu khususnya Al-Maidah 51, ya. Kan begini terjemahan lepasnya. Sudah adzan. Aku mohon diri dulu ya, karena sudah masuk adzan asar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi aku telah menyampaikan tadi ya, Quran surat Al-Maidah surat yang kelima nomor ayatnya 51 yang sempat bikin rame. Yang mau aku tegaskan di sini adalah diksi aulia. Aulia itu punya dua makna. Dia bisa teman setia, bisa juga pemimpin. Konteks mana yang mau kita ambil tergantung terjemahan mana yang mau kita ambil tergantung konteksnya. Karena dia bisa teman setia, bisa juga pemimpin. Ya. Ini namanya polisemi. Ya. Quran surat Al-Maidah 5:51. Kenapa? Nanti kita akan menukik di Quran surat Al-Mumtahanah. Mumtahanah surat yang ke-60 ayatnya 1. Sama, di sini juga ada aulia. Ya. Oke. Surat 5 ini hujan ya. Kalau noise mohon masuk tuh. Suaranya masuk. Enggak, suaraku masuk. Oke. Ini hujan ya. Biasanya agak gelap tapi lampu sudah dinyalakan. Masih terang. Oke. Ya, surat Al-Maidah surat 5 ayat 50 ya. Aku mulai dari 50 ya, supaya nggak terpotong. Tapi fokusnya ke 51. Aku jelaskan begini dulu. Kan aku sudah bilang, sebetulnya Arab-Arab bajingan itu bukan masalah Allahnya 1, 2, 3 atau 4, enggak. Meskipun mereka itu syirik. Artinya Arab pagan itu mencampur antara Allah dengan lainnya yang bukan Allah. Disejajarkan, dicampur. Syirik itu mencampur, maka orangnya musyrik. Istiqomah itu pekerjaannya ya, karakternya ya. Terus mustaqim itu orangnya gitu loh ya. Musyrik itu pekerjaannya, karakternya. Syirik ya, syirik itu pekerjaannya, karakternya. Musyrik itu manusianya gitu. Itu bahasa Arab asiknya begitu ya.
Oke. Aku kan sudah bilang, Arab-Arab pagan, Arab-Arab bajingan yang menentang Kanjeng Nabi itu sebetulnya tidak ada masalah bagi mereka. Mau Tuhannya siapa kok nggak ada masalah. Mau Tuhan satu, mau Tuhan 1000 nggak ada masalah. Yang jadi masalah konsekuensi logis dari tauhid itu. Tauhid itu menyatukan, membuang semua, meninggalkan yang satu. Jadi apa yang dalam benak kita itu kita buang semua, meninggalkan yang satu, menyatukan. Jadi objeknya kita, bukan ke Allah. Allah itu subjek, kita objeknya. Ya. Aku sudah jelaskan tuh tentang tauhid. Kalau kamu masih bingung juga, lihat videonya sudah ada. Makanya tauhid itu penyatuan. Iya, tapi objek penyatuannya siapa? Kita, bukan Allah. Allah itu subjek, bukan objek. Ya. Yang macam-macam dalam kesadaran kita buang semua supaya tinggal satu, menyatukan. Tinggal satu saja, yaitu siapa? Allah. Ya. Nah, itu sebetulnya bagi orang-orang jahiliyah itu nggak ada urusan, nggak masalah. Yang bagi masalah bagi mereka konsekuensi logis dari itu. Kalau kita sudah bertauhid, maka hukum mana yang mau dipakai? Ya hukum Allah. Nah, mereka sudah masuk zona kenyamanan dengan hukum yang mereka bikin sendiri. Seperti poligami yang sudah kita obrolkan kemarin, khusus edisi tahun baru itu kan, dengan Pak Tua itu. Banyak orang-orang yang terjebak pemikiran seperti Pak Tua itu. Dikirain poligami itu dari 0 ke 4. Enggak, poligami itu dari banyak ke 4. Jadi Islam itu justru membatasi. Yang dulu istrinya banyak sekali, dibatasi sampai 4. Gitu. Bukan yang nggak punya istri atau punya istri cuma 1 dan sekarang boleh 4. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Itu hukum Allah. Si Arab-Arab jahiliyah ini yang memang budaya istri banyak itu kan hampir sama budaya perbudakan, itu budaya tua. Ya. Nggak begitu saja gampang diselesaikan. Hukum Allah datang 4. Jadi cara membacanya itu dari banyak ke 4, bukan dari dikit ke 4 gitu ya. Itu hukum Allah. Nah, sekarang kita baca di surat yang ke-50 surat Al-Maidah. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini maksudnya agamanya? Ya, jadi ada hukum Allah kok kamu pakai hukum jahiliyah, kan goblok kamu itu, gitu loh. Ya, nah yang nggak dimaui sama Arab-Arab jelebo itu, yang bajingan-bajingan yang selalu menentang Kanjeng Nabi itu, ya Arab-Arab pagan itu, mereka tidak mau hidup dalam hukum Allah, gitu loh ya. Makanya dikatakan di sini ya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Tegas. Ya. 50. Masuk ke 51. 51 itu begini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpinmu. Pemimpin itu dari diksi aulia ini. Salah, enggak. Dia polisemi, nanti bisa pemimpin, bisa juga teman setia. Konteksnya ini dia ambil pemimpin, monggo saja. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Ya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini hukum Allah. Kita tidak boleh memilih aulia itu di luar daripada Islam. Kok kemarin ada wawancara di TV apa gitu, ini orang Islam gobloknya minta ampun. Sudah jelas aturan Allah itu tidak boleh memilih aulia di luar Islam. Karena nanti Nasrani itu pemimpinnya ya Nasrani, Yahudi itu pemimpinnya ya Yahudi. Gajah itu pemimpinnya ya gajah, nggak mungkin gajah pemimpinnya kambing kan, ya nggak mungkin. Harimau pemimpinnya apa namanya itu,
Kerbau ya enggak mungkin. Kerbau pemimpinnya ya kerbau, harimau pemimpinnya harimau. Itu logika itu begitu. Ya. Masa orang Islam kok jelaskan tentang bagaimana pemimpin, nggak bisa itu. Karena apa? Warna politiknya sudah kencang. Jadi dia melanggar apa hukum Allah gitu. Ya, sekarang kan lagi rame apa itu identitas politik, identitas politik, identitas. Terus kalau identitas itu kenapa? Terus identitas itu diarahkan kemana? Framingnya itu loh, yang dikatakan politik identitas itu politik yang bagaimana? Kita ini semua sudah jadi korban framing. Karena apa? Kita tidak menentukan, tapi kita ditentukan, itu masalahnya. Ya, oke, aku sudah jelaskan aulia. Kita sekarang masuk ke sini. Al-Mumtahanah 61. Ya. Di sini juga ada aulia. Begini ya. Maka, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu, ya, sebagai teman-teman setia. Ya, kembali aulia. Ya, nggak boleh. Ya. Sehingga kamu sampaikan kepada mereka, kepada teman-temanmu itu berita tentang apa? Tentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini secret, nggak boleh diumbar informasi beliau terhadap mereka, musuh-musuh. Ya keenakan mereka. Ini kan gampang, ini kan mata-mata ya. Mata-mata itu apa bahasa Inggrisnya? Spy, spionase itu di kata negara itu ya. Seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang aneh sebenarnya kalau kita paham duduk permasalahannya ya. Jadi karena rasa kasih sayang, terus padahal mereka itu ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu, mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri diusir ya, karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu ya. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku, mencari keridhoanku, jangan demikian. Jangan musuhku dan musuhmu itu justru kamu jadikan aulia. Itu loh ya. Kemudian memberitahukan secara rahasia berita tentang Kanjeng Nabi kepada mereka ya. Karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tarik itu. Tarik arobiunnya. Jalan yang lurus itu apa? Ya. Apa itu? Ya, sawa ya, sawa sabili, bukan sirotol mustaqim. Sawa sabili. Orang kalau nggak tahu ngerti, orang kalau nggak ngerti jadi bingung. Ini, oh ternyata jalan yang lurus itu sawa sabili, kok di Fatihah disebut kok sirotol mustaqim. Makanya itu kembalikan saja, jangan jalan yang lurus, tetapi jalan orang-orang yang istiqomah, akan kita napak-tilasi jalan-jalan mereka. Begitu loh ya. Karena nanti kacau di sini. Di sini jalan yang lurus itu adalah sawa sabili. Kan sabil itu jalan, torik itu jalan, sirot itu juga jalan, ya. Berapa lama nih? Sudah total. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjutkan di seri yang kedua ya. Setidaknya kamu sudah dapat pencerahan awal ya, kenapa disebut Mumtahanah, bagaimana mensikapi aulia itu ya, kenapa Arab-Arab jahiliyah itu berat sekali kalau untuk bersahadat, ternyata konsekuensinya adalah hukum. Hukum mana yang mau kita pakai? Hukum Allah atau hukummu? Nah kan begitu ya. Oke, insya Allah akan kita lanjutkan di seri yang kedua. Itu dari aku ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu, tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Oke? Kalau di sini kamu masih ngerambiang ya, masih ngerambiang ya, biasalah melebar, nanti aku kerucutkan sehingga kita bisa memberikan jawaban yang tepat kepada saudara kita Muhammad Bintang Ramadan. Kemarin ada yang jawab salah, itu aku ingatkan, jangan jawab yang salah, kasihan orang kamu jerumuskan. Siapa itu? Laude atau siapa itu ya? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita dapat keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.